Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua mau menjawab salah satu komentar ya bosku. Dan di sini gua pakai blok contoh aja sih ya. Ini gua pakai blok contoh. Ini punyanya NSR ya bosku. NSR yang valve, versi valve. Ya pokoknya di sini untuk komentarnya ini kita langsung aja ya. Ini intinya gua mau bahas salah satu komentar yang sekiranya mungkin gue itu agak panjang ya kalau ngetik gitu, makanya gue bikin video aja. Jadi untuk menyangkut pertanyaannya di sini, Mas, kalau blok ini langsung dipasang tanpa porting lagi dan lain-lain, pokoknya PNP gitu di mesin standar, untuk performanya gimana ya Mas? Menurut Mas seperti tarikan awal RPM awal sampai menengah, terus sama tarikan atas gimana ya? Takutnya drop aja gitu. Sama masalah keawetan dibanding beli blok OB baru gimana ya Mas? Maksudnya sama masalah keawetan dibanding beli blok OB baru gimana ya? Nah oke lah. Jadi intinya ini komentar di salah satu video yang pas gua porting Kawahara yang untuk ninja itu ya bosku, yang Kawahara 63 itu ya. Jadi pertanyaannya itu ada di dalam video itu, dan di sini gue menjelaskan kalau untuk PNP ya. Kalau untuk PNP itu sudah pasti nggak bisa ya bosku. Sekarang gini deh, kenapa gue bilang nggak bisa? PNP ya, mau PNP aja itu ibaratnya nggak akan bisa. Karena apa? Karena piston itu mentok ya bosku. Jadi piston bawaan Kawahara ya. Jadi piston bawaan Kawahara itu bosku ukur aja ya. Pas ketika di keramik ya, keramik misalkan nih, keramik datar ya, keramik atau kaca datar, itu bosku TMB si piston itu kalau misalkan dilihat dari bawah dia otomatis rata ya, dengan apa? Dengan boring dia rata ya, dengan boring dia rata. Tapi harus ada yang diperhatikan lagi gitu maksud gua. Jadi harus ada yang diperhatikan lagi ketika ditaruh di dataran yang datar seperti di keramik atau di kaca, dia otomatis ini rata. Dan kalau untuk piston Kawahara dia pasti nih ya, ini kelihatannya exhaust ya, jadi dia agak di atas seperti ini. Nah, dan yang namanya TMB itu dia rata ya, jadi patokannya jangan ditransfer ya bosku. Ini gue saranin ya, pokoknya kalau patokan TMB dari dari bibir piston ya, garis piston ya, garisnya nih ya, paham ya bosku. Jadi itu ngambil TMB titik rata itu di bagian exhaust ya, itu dasarnya ya bosku nih. Misalkan seperti ini, otomatis nih ya, ini misalkan seperti ini, otomatis di bagian sini, di bagian bawah dia bakal lebih. Nah makanya kenapa blok Kawahara untuk Ninja itu dia nggak akan PNP. Karena apa? Karena di bagian buntutnya sini, bagian bawah piston dia lebih panjang. Kalau misalkan di PNP dia bakal mentok ya bosku. Jadi si bagian ini dia mentok ke ke crankcase. Dia mentok ke crankcase, makanya ini harus dipotong. Di kisaran kurang lebih tuh 2,5 mili ya, itu harus dipotong. Tapi kalau buat ambil simple ya bosku, tinggal ukur aja dengan piston standar seperti ini ya. Jadi bawahnya ini disamakan aja dengan standar. Seperti itu ya bosku, disamakan aja dengan standar. Dan lagi kalau untuk bagian atas dia agak tinggi sedikit dari standar nih, ibaratkan aja ya, ini misalkan nih. Soalnya gue cuma pakai contoh ini aja nih. Contoh ini punya Ninja, yang ini punya Kawahara. Punya Kawahara dia bawahnya makin panjang dan atas juga dia makin panjang ya. Jadi di atasnya agak nongol juga di sini. Agak di atas standar lah pokoknya, di atas ya kisaran 1 milian lah. 1 mili lah kurang lebih ya. Nah, terus untuk bawah itu dia emang panjang banget. Itu ya bosku. Dan dilihat lagi di bagian titik sini, di bagian titik ring piston antara Kawahara dan standar, piston Ninja standar, itu dia beda ya. Jadi maksudnya nggak akan sejajar nih ring. Ya karena tadi itu gue bilang offsetnya beda. Itu ya bosku. Jadi kalau untuk PNP itu agak susah ya bosku. Nah, dan balik lagi ke, sorry ya bosku ini berisik nih. Dan balik lagi ke ini ya bosku, ke portingan. Nah, PNP mesin standar. Jadi di sini dia tanpa ini ya, tanpa porting lagi. Nah, jadi di sini ya bosku, itu di video yang kemarin juga yang gua porting blok Kawahara itu, untuk dari segi ukuran portingnya itu dia standar ya, pokoknya standar Ninja lah.
Ya, simpelnya seperti itu. Pokoknya lubang-lubangnya semua dia standar Ninja. Ibaratnya dia cuma piston aja yang beda, ukuran piston beda, offset pistonnya beda. Intinya itu aja sih yang beda. Jadi intinya ketika piston ini diperbesar, otomatis dia lebih apa ya? Powernya dia lebih ada. Jadi istilahnya tuh tonjokan kompresinya dia lebih ada karena dia lebih besar, walaupun head itu standar ya bosku, tapi itu ada perbedaan dari powernya bosku itu. Tapi cuma ya apa ya, kalau di PNP cuma potong piston ini segala macem, dan berarti cuma ngandelin piston besar aja ya, dan lubang-lubang yang lain itu standar. Ya, paling cuma nonjok ya antul-antul aja gitu. Intinya ke situ sih, tapi karena emang gue juga belum pernah nyoba ya bosku, karena gue dari awal ngadepin blok-blok yang seperti itu, gue pasti rekomendasinya ini harus sporting. Kalau nggak di porting ini nggak akan enak. Paling cuma enak-enak ya persentase kecil lah gitu kan. Jadi istilahnya beli blok mahal, mas saya performanya nggak beda jauh kan gitu ya bosku. Ibaratnya ke situ aja sih kalau gue gitu. Jadi kalau pengen lebih beda jauh, kita samakan ukurannya, performanya, maksudnya dengan performa blok ini kita dongkrak kan gitu. Ini pistonnya besar kan gitu. Jadi untuk ukuran portingnya juga kita harus menyesuaikan kan gitu. Dan balik lagi, dan kegunaannya itu untuk apa motornya, harian kah kan gitu, atau touring, atau misalkan untuk balap, yaitu dari segi ukuran portingan itu beda-beda ya bosku. Kalau menurut gue seperti itu sih ya. Tapi kalau misalkan bosku mau nyoba di PNP jadi cuma coak piston aja ya nggak masalah. Kalau gue pribadi itu gue belum nyoba karena gue punya logika sendiri. Jadi istilahnya gue pakai logika sendiri, karena kalau misalkan seperti itu lubang tetap standar, sedangkan piston ini kan lebih besar ya bosku. Ibaratnya ini standar ya. Ini standar, dia kecil nih. Jadi ruang buat ngeraup udara tuh dia kecil. Nah ini dia besar. Sedangkan di sini lubangnya dia kecil-kecil, maksudnya standar. Tapi pistonnya besar ya, dia minta raupannya besar, otomatis apa? Minta boros, iya lari enggak. Ya ibaratnya simpelnya ke situ lah, ya simpelnya ke situ lah ibaratnya. Jadi cuma ngandelin piston, head standar, portingan standar, ya ke situ lah balik lagi ya bosku. Oke. Jadi intinya mewah, besar, tapi ya larinya biasa aja kan gitu. Jadi kalau mau lebih ngerasain lagi ya didongkrak lah performanya dari apa? Dari memaksimalkan segi portingannya, menyeimbangkan dengan ukuran piston. Karena ukuran pistonnya dia besar, otomatis power dia ada kan gitu. Ditambah lagi untuk raupan ketika TMB, raupan udaranya itu dia lebih banyak, terus lebih plong ya, intinya bla 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 di situ kan ya, lebih maksimal lagi sih gitu ya bosku. Kalau menurut gue pribadi dan versi gue ya bosku, sepengalaman gue sih. Tapi kalau untuk masalah PNP dicoba cuma coak piston aja terus nggak di porting up, itu gue belum pernah coba sih. Tapi intinya logika gue seperti itu ya bosku. Karena emang logika gue pun itu berasal dari gue dulu ereking, lagi pas gue ngoprek-ngoprek ereking dulu ya. Karena emang awalnya gue main-main 2 tak tuh main ereking sih bosku. Jadi gue lebih banyak percobaan di 2 tak ereking ya dulu ya. Itu gue ibaratnya piston ini dulu gue pakai standar, terus gua naik ke 50, lama-lama terus naik lagi kan, haus lagi ke 100, naik lagi. Itu gua nggak porting, tapi emang ada bedanya gitu kan, ada rasanya, tapi nggak begitu jauh gitu aja kan gitu. Jadi intinya gitu aja gitu loh. Jadi pas begitu di porting segala macem, barulah dia terdongkrak performanya dari segi ukuran piston, ukuran porting dia maksimal ke situ ya bosku. Jadi kita maksimalkan lagi biar lebih enak lagi lah. Kalau menurut gua sih sarannya ya lebih baik di porting kalau gua pribadi ya. Terus lagi untuk tarikan awal, RPM awal ya tadi itu ya bosku. Pokoknya untuk tarikan awal itu pastinya ada bedanya kan gitu. Cuma ya tadi kata gua tadi itu yang pernah gua rasain sih cuma ya entul aja gitu tuh. Jadi cuma galak. Selebihnya ya biasa aja gitu. Terus lagi untuk masalah keawetan dan dibanding beli blok OB baru gimana ya. Jadi gini aja deh ya. Untuk masalah keawetan, kalau misalkan kita lihat dari segi bahan seramiknya ya, seramiknya itu dia tebel, dia otomatis licin. Udah licin dia tahan panas. Kenapa gue bilang tahan panas? Karena dia lebih tebal ya, seramiknya dia tebal, pasti dia tahan panas bosku. Lihat deh video gue yang barusan gue upload itu ya, itu Ninja SS yang silver itu gue pakai blok Kawahara ya bosku, Kawahara 63. Itu mesinnya berisik banget, tapi kalau udah
Ibaratnya kalau udah kita main RPM atau kita udah jalan itu nggak ada suara berisik sih. Itu emang efek dari pistonnya karena dia seramik, dia licin, dan ukuran bahasa bubutnya quarter lah ya. Ukuran quarternya dia pas. Jadi dia mengikuti piston. Ibaratnya gini ya bosku, makanya jangan gue sering ngomong sama konsumen gue sering ngarahin, gue sering sharing juga gitu ya, gue sering sharing. Jadi jangan takut kalau dua tak itu berisik gitu loh. Kalau emang pada umumnya dua tak tuh nggak ada yang halus. Kalau gue pribadi ya, kecuali berisiknya nggak normal, berisik banget atau apa ya, itu baru dibilang ada kehausan. Tapi semulus-mulusnya dua tak itu pasti ada aja berisik piston sedikit. Itu ya bosku, emang karakter dua tak seperti itu ya. Nah, dan lagi mengulas kenapa blok awara kok berisik, atau misalkan cuma halus di awal doang. Ya blok awara kan dia untuk piston dia ada teflonnya di sini ya. Itu nggak lama sih kalau menurut gue, itu nggak lama juga habis dan dia bakal timbul berisik. Itu sebenarnya teflon juga buat apa namanya, kalau logika gue sih ya, itu teflon itu buat meminimalisir berisik pantulan aja sih kalau menurut gue. Soalnya kenapa, gue dari kemarin sering merhatiin blok awara itu, dia emang dia longgar. Jadi maksudnya gini, gua cek blok awara, terus dia tuh sampai segini nih bosku, dia keluar banget. Ya pokoknya kalau misalkan gue pribadi itu antara di quarterannya gitu ya, bahasa bubutnya itu quarterannya itu antara dia pas dengan piston atau plus 1 itu ya bosku. Makanya kenapa dia bisa cepet berisik gitu. Dan untuk awal nggak berisik aja ya karena dia tertolong teflon. Jadi dia terbanting-banting, dia ada teflon di bagian ada lapisan teflon di bagian pistonnya ya bosku itu. Jadi untuk berisik itu ya sebenarnya nggak masalah juga gitu loh, karena emang karakternya juga ya bosku. Makanya silakan dilihat aja video yang kemarin gue upload yang nyeting malam-malam itu, yang Ninja SS Silver itu, dia berisik sih, berisik. Cuma berisiknya alhamdulillah itu bukan berisik rusak, bukan berisik haus ya, itu emang karakternya seperti itu. Jadi intinya seramik, dia licin, ditambah lagi quarterannya dia plus 1. Dan yang namanya gua ukur pakai sigmat manual ya bosku. Kadang gua perhatiin secara detail, kadang dia pas ukurannya 63, ini 63, terus blok juga 63, ya wajar kalau berisik. Terus kadang juga gua kalau ukur suka plus 1 kan gitu kan, kalau gua kira-kira secara detail ya suka plus 1 karena sigmat gua masih manual. Kadang plus 1 gitu kan, ada lebihnya kan, dilihat dari garis-garis dilihat dari garis kecilnya sini ya, itu kadang plus 1 gitu kan. Jadi intinya ke situ sih. Jadi blok aftermarket itu nggak ada yang kalau blok overboss kan itu biasanya kita pakai Ryan, otomatis kita bubut itu pakai min beberapa mikro gitu ya, kayak min 1 mikro atau min 2 mikro misalkan, biar halus kan. Itu ya wajar aja sih. Jadi termasuknya malah kalau halus itu bukan wih bagus nih halus, bukan, itu Ryan gitu loh. Intinya yang standar tuh dua tak tuh pasti ada berisik pistonnya gitu ya bosku. Kalau gue pribadi itu nggak ada dua tak yang halus gitu loh, semua pasti ada suara pistonnya. Itu pun ya suara-suara standar lah, jangan yang parah-parah banget. Cuma karena Kawahara itu blok pistonnya besar 63, jadi suaranya tuh dia kencang banget kalau lagi idle gitu ya, kalau lagi ngelangsam kan gitu, dia kencang banget suaranya kalau udah berisik. Tapi kalau udah jalan atau digas itu dia nggak ada suaranya sih gitu. Satu dia seramik licin, terus jadi tema TMB itu dia enak lah, dia halus lah, ibaratnya naik turun dia halus. Tapi kalau suara dia nggak halus ya, kalau buat idle atau langsung dia berisik gitu. Ditambah lagi kan tonjokan dari tekanan dari kompresi head itu juga kan membuat tekanan juga kan bisa membuat lebih berisik lagi gitu loh. Padatnya pakai perbandingan berapa, intinya lebih padat dari standar, intinya seperti itu pasti bakal bikin berisik lagi ya. Ditambah lagi karakter bloknya dia berisik ya, jadilah udah berisik gitu. Jadi intinya ke situ sih. Tapi insya Allah kalau untuk masalah performa gua rasain sendiri itu emang enak banget sih. Itu emang enak banget kalau menurut gue pribadi. Tapi kalau untuk masalah ke blok OB ya, di sini juga ada blok OB ya. Blok OB sebenarnya sama aja sih ya. Blok OB sama aja, tergantung dari kualitas OB-nya gitu kan. Maksudnya dari kualitas kekuatannya lah. Kan OB kan ada yang besi biasa, ada yang karbon kan gitu, ada juga yang macem-macem lah, intinya ke situ lah. Jadi kalau gue di sini kebanyakannya kayak yang udah ya.
Kayak yang udah-udah nih, yang ini aja ini OB. Tapi alhamdulillah itu ada juga videonya. Silakan dicari aja ya bosku di oprek mesin di situ. Pokoknya playlist sudah gue pisahin. Itu udah gue setting juga segala macam dan alhamdulillah ya suara juga halus. Cuma halus apa? Halus Rayon tapi Rayonnya nggak begitu sempit banget gitu loh. Rayonnya juga dia masih bisa buat gas-gas gaspol lah, nggak khawatir lah kan gitu. Itu jadi intinya kalau kita overboss kita bisa minimalisir suara berisik. Cuma ya tadi itu tetap harus hati-hati, kualitas oli samping juga harus tetap dijaga, settingan oli samping, settingan bahan bakar itu juga harus dimaksimalinya bosku gitu. Mau sengaja diborosin ya itu lebih bagus kalau menurut gua, jangan pelit-pelit amat gitu kalau buat motor. Kalau mau awet gitu ya bosku. Terus yang pada intinya kalau untuk masalah keawetan dan suhu panas, itu gue lebih megang Kawahara dibanding block overboss ya bosku. Kenapa gue bilang kayak gitu? Satu, dia seramik, dia licin. Nah kalau besi, kalau panas, ibaratnya dia bisa aja nyeket gitu loh. Panasnya tuh dia bisa sampai ke apa ya? Apalagi kalau misalkan kita pakai piston yang kualitas yang biasa, ibaratnya gue nggak nyebutin merek, intinya yang biasa. Itu dia bakal ngaruh banget. Bahkan ada denotasi segala macam. Intinya ke situ sih. Paham ya bosku? Ya intinya gue ngejelasin semaksimal mungkin. Itu pokoknya kalau ada bahasa yang kurang jelas atau bahasa yang kurang komplit ya monggo di komentar aja lah ya, kita sharing bareng-bareng aja. Jadi intinya untuk blok OB, keawetan dan Kawahara dan juga ya pokoknya kalau misalkan mau standaran Orion aja sih kalau menurut gue ya. Kalau standaran Orion aja juga nggak masalah, itu malah lebih enak, lebih halus gitu. Lebih halus itu ya karena emang dia presisi banget sih ya. Gue pernah nyobain, maksudnya blok yang benar-benar masih grass ya, itu gue nyobain itu piston gua tonjolin ke atas, itu dia cuma segini aja sih perkiraannya, kurang lebih dia cuma segini aja. Makanya kenapa dia agak halus, beda sama yang Kawahara, dia tinggi banget, dia ngeplong sampai segini nih. Nah makanya wajar kalau misalkan dia berisik. Oke, karena ya tadi gue jelasin itu segi ukuran bubutannya dia sama, kalau nggak sama dia plus antara dua itu ya bosku. Karena gue pakai Sigmat manual jadi gue nggak mastiin gitu ya. Jadi intinya ke situ sih timbulnya suara berisik ya bosku. Oke. Jadi ya semoga dimengerti dan mohon maaf di sini gue nggak menggurui, gue di sini cuma sekedar sharing dan intinya gue menjawab dengan sepengalaman gue aja sih ya bosku dan seversi gue ya bosku. Kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau ada penjelasan yang kurang dipahami dan ada yang memahami, untuk dari mau mengkomplitkan di komentar agar subscriber lain itu bisa lebih mengerti, kita sharing-sharing ya oke lah gitu ya. Jadi pokoknya pantengin terus notifikasinya ya bosku. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua. Dan makasih yang udah pantengin video ini. Semoga bermanfaat dan thank you.